Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Murka Cahaya part keempat. Melanjutkan chapter sebelumnya. Ketika melihat kepala keluarga Kun Ethan datang, semua orang langsung diam dan menunduk di hadapannya. Akan tetapi hanya Mano yang tidak menunduk, karena Mano tidak tahu siapa yang datang. Hanya dengan berjalan, Mano pun sudah tertebas oleh kekuatan kepala keluarga Kun Ethan. Kemudian kepala keluarga Kun Ethan pun ingin menghampiri Neo. Akan tetapi Chengkyu memerintahkan Neo untuk segera menancapkan permata ke dalam altar. Lalu kepala keluarga Kun Ethan pun melemparkan sebuah tombak kecil untuk mengejar Neo yang sedang teleportasi. Tak lama Chengkyu dan Neo pun sudah berpindah ke tempat Lady Mako dengan membawa permata yang diisi oleh kekuatan Urek Mazino. Lalu Lady Mako pun segera memerintahkan Neo untuk memberikan permata itu kepadanya. Namun Neo menolak dan meminta Lady Mako untuk mengabulkan permintaannya terlebih dahulu. Lady Mako pun sudah tahu apa yang menjadi keinginan Neo karena telah memintanya saat ujian dimulai. Meskipun itu adalah keinginan yang tak terduga. Jika Neo memberikan permata itu kepadanya, maka akan dikabulkan permintaannya. Akan tetapi Neo menolak dan bersikukuh untuk meminta permintaannya dikabulkan terlebih dahulu, baru permata itu diberikan. Lalu tiba-tiba tak disangka kepala keluarga Kun Ethan sudah dengan cepat menyergap di belakang untuk menyerang Lady Mako menggunakan tombaknya. Namun dengan santai dan sudah tahu jika ada kepala keluarga Kun Ethan, Lady Mako mengeluarkan kekuatan reversalnya, yaitu kebalikan dari harapan. Namun serangan kepala keluarga Kun Ethan ternyata berhasil dan menusuk tepat pada jantung Lady Mako, sehingga membuatnya terkapar. Lady Mako pun merasa bahwa kepala keluarga Kun Ethan ini berbeda dari yang lainnya. Serangan tombak kepala keluarga Kun Ethan ini mempunyai efek sengatan listrik yang berbahaya dan cukup lama listrik tersebut menempel di tubuh korban. Di sisi lain, kepala keluarga Kun Ethan kagum karena serangan pertamanya merupakan serangan langsung ke arah jantung. Namun Lady Mako masih hidup. Bagi kepala keluarga Kun Ethan itu bagus jika Lady Mako masih hidup karena ingin menanyakan identitasnya. Lalu Lady Mako merasa ceroboh karena kekuatan reversalnya tidak bekerja. Lady Mako tidak mengerti, tetapi pria ini sangatlah berbeda. Lady Mako butuh waktu untuk memahaminya dan mampu menggunakan teknik pembalikannya. Kemudian Lady Mako pun meminta kepada Neo untuk memberikan permata yang mengandung kekuatan Urek Mazino. Dengan permata itu bisa mengalahkan kepala keluarga Kun Ethan dan akan segera mengabulkan permintaan dari Neo. Mendengar perkataan itu, kepala keluarga Kun Ethan berpikir bahwa dengan permata itu Lady Mako bisa mengalahkannya. Itu sangatlah menarik. Lalu kepala keluarga Kun Ethan pun meminta Neo untuk segera memberikan permata itu kepada Lady Mako, karena kepala keluarga Kun Ethan ingin melihat apakah Lady Mako bisa menjadi cukup kuat untuk mengalahkannya. Kemudian Neo pun akan memberikannya dan meminta untuk mengabulkan permintaannya tanpa gagal. Lady Mako pun meminta untuk segera diberikan. Jika sekarang kehilangan kekuatannya, semuanya akan sia-sia. Jadi cepatlah. Lalu Neo pun memberikan permata itu. Seketika kekuatan Urek Mazino beralih ke dalam tubuh Lady Mako dan membuat Lady Mako menjadi tambah kuat, sehingga luka dari kepala keluarga Kun Ethan pun menghilang. Karena Neo sudah memberikan permata itu, Lady Mako pun mengabulkan permintaan Neo dan seketika Neo pun menghilang. Jadi sudah terungkap antara Leo dan juga Neo siapakah yang palsu dan siapakah yang asli. Dari dikabulkannya oleh Lady Mako keinginan Neo, sudah terbukti bahwa Neo adalah yang palsu. Melanjutkan ke cerita. Kemudian Lady Mako pun berterima kasih kepada kepala keluarga Kun Ethan karena telah mau menunggunya. Sebagai hadiahnya, Lady Mako akan memberikan kematian pada kepala keluarga Kun Ethan. Namun bagi kepala keluarga Kun Ethan, berhentilah omong kosong dan seranglah dirinya. Secara cepat kepala keluarga Kun Ethan langsung menyerang Lady Mako menggunakan tombaknya.
Tapi dengan mudah, Lady Mako mampu menghindari serangan tersebut. Justru Lady Mako yang sekarang mampu menyerang balik, namun masih sanggup dihindari oleh kepala keluarga Kun Ethan. Lalu Kun Ethan pun merasa sekarang Lady Mako lebih cepat. Lady Mako pun mengklaim bahkan lebih cepat dan itu adalah fakta. Lady Mako pun berhasil menendang muka dari kepala keluarga Kun Ethan hingga membuatnya mengeluarkan darah. Hal itu membuat kepala keluarga Kun Ethan sangat senang karena datang ke sini mendengarkan permintaan dari Raja Jahat. Jadi sudah terungkap kedatangan kepala keluarga Kun Ethan ke lantai 2 adalah karena permintaan dari Raja Jahat, bukan keinginannya untuk menyelamatkan Majene Jahat ataupun peduli pada Majene Jahat. Lalu kepala keluarga Kun Ethan sangat tampak senang dan gembira karena sudah berapa lama sejak dirinya merasakan rasa sakit ini. Perasaan sakit yang tajam dan menyerang ini. Kepala keluarga Kun Ethan merasa inilah arti pertarungan yang sesungguhnya. Tak lama kepala keluarga Kun Ethan pun mengeluarkan sebuah sake di cawan yang besar dan meminumnya. Lady Mako pun yang melihat hal itu kaget karena kepala keluarga Kun Ethan mabuk sambil bertarung. Lalu kepala keluarga Kun Ethan pun berkata pada Lady Mako, "Meskipun Mako adalah seorang wanita yang tidak dia kenal, kurasa aku harus mengucapkan terima kasih karena Lady Mako sudah membuatnya merasakan sakit yang telah lama dia lupakan." Tak lama kepala keluarga Kun Ethan pun mengeluarkan semua senjatanya di sebuah peti yang berada di belakangnya. Kepala keluarga Kun Ethan pun mengajak Lady Mako untuk serius bertarung dan saling menumpahkan darah. Lalu Lady Mako pun memprovokasi kepala keluarga Kun Ethan. Lady Mako akan membuatnya merasakan ketakutan akan kematian yang telah lama kepala keluarga Kun Ethan lupakan. Bagi kepala keluarga Kun Ethan tidak masalah karena itulah yang menjadi keinginannya. Lalu kepala keluarga Kun Ethan pun menyerang Lady Mako dan memberitahu Lady Mako untuk bertarung hingga salah satu dari mereka mati. Ditutup pada chapter kali ini. Berpindah ke tempat Urek Machino. Ada seorang pria yang menghampiri Urek dan berkata, "Kamu memang benar. Kamu selalu menjadi orang yang tidak sabar, Urek Machino." Lalu saat Urek melihat pria itu langsung menyadari, jadi ternyata kaulah pelakunya, Aurion. Lalu Aurion pun bertanya pada Urek, "Apakah dirimu sudah melemah secara signifikan, bukan?" Lalu Urek pun menjawab, "Jangan bicara omong kosong." Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.